Oke, selamat malam. Balik lagi kita ke sesi 6, yaitu membahas tentang manajemen biaya dalam proyek. Nah, kemarin ini kan hari Senin libur, ya kita ganti nanti itu hari Sabtu, ya untuk pertemuan ketujuhnya. Oke, CPMK yang kalian dapat yaitu mampu mengelola penjadwalan proyek serta mengontrol biaya pada proyek. Nah, di sini topik manajemen biaya dalam proyek, yaitu biaya itu adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapatkan sesuatu sebagai gantinya. Nah, biaya pada umumnya itu diukur dalam sebuah satuan keuangan seperti dolar, rupiah, rupee, habis itu yen, dan sebagainya. Nah, sumber dayanya yaitu orang, peralatan, dan material. Nah, di sini dalam manajemen biaya dalam proyek, yaitu ada biaya proyek ya, yaitu ada terbatas dan perlu dikelola dengan baik. Nah, terbatas di sini yaitu anggaran proyeknya. Nah, yang perlu dikelola yaitu diperkirakan atau estimasi, dianggarkan, dan diawasi oleh penggunaannya. Ya, apa saja yang digunakan itu perlu kita awasi supaya nanti anggarannya itu pas dan tidak ada yang namanya kekurangan anggaran. Nah, perhatian utama dalam manajemen biaya proyek adalah pada biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Nah, di sini di dalam manajemen biaya dalam proyek yaitu ada sebuah penyusunan perkiraan biaya, ada penyusunan anggaran biaya, dan ada pengawasan biaya. Nah, di situ meliputi sebuah proses-proses yang diperlukan untuk menjamin agar sebuah anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk diselesaikan pada semua pekerjaan di dalam lingkup proyek. Nah, di dalam manajemen biaya proyek itu ada namanya life cycle costing-nya, ya, yaitu estimasi biaya selama siklus hidup proyeknya, yaitu pertama biaya pengembangan, biaya dukungan selama hasil proyek, nah, itu dalam life cycle cost-nya. Nah, sedangkan di dalam analisis arus kas, yaitu ada sebuah metode untuk menetapkan biaya manfaat dan arus kas tahunan suatu proyek. Yang kedua, manajer puncak perlu diwaspadai pemilihan proyek agar arus kas di keseluruhannya itu tetap bisa diatasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada discount rate, yaitu cut off rate dan hurdle rate, yaitu nilai minimum yang diharapkan akan diterima perusahaan dengan investasikan dana pada kegiatan lain yang risikonya itu setara dengan risiko proyek. Nah, di sini seringkali digunakan yaitu suku bunga bank. Nah, yaitu NPV. Yang pertama keempat itu sudah kita pelajari, dan IRR, dan ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung ini yaitu eh, yang ditelusuri secara cepat. Misal gaji, pembelian barang, dan sebagainya. Nah, yang tidak langsung itu contohnya ya tagihan listrik, kayak sewa kantor, atau kontrak rumah, dan sebagainya. Yang kita pakai dulu baru kita bayar. Namun tidak bisa juga ditelusuri dengan tepat. Nah, di dalam perencanaan sumber daya, estimasi, dan penganggaran, di situ ada sebuah bagan, yaitu yang pertama estimasi biaya itu diturunkan dan akan disusun berupa anggaran biayanya. Nah, setelah kita susun anggaran biayanya, itu kita dapat melakukan pengendalian biaya. Dan seterusnya seperti itu kita arahnya. Nah, di dalam pengelompokan ini ada dua, yaitu kelompok proses pengawasan dan proses perencanaan. Kalau kelompok proses pengawasan itu berarti dia melakukan pengendalian biaya. Apakah biaya ini sesuai yang diinginkan atau tidak. Nah, sedangkan kelompok proses perencanaan yaitu apakah saja yang direncanakan, anggarannya seperti apa, jadwalnya seperti apa, itu harus jelas supaya biayanya itu nampak
keluar masuknya. Nah, di sini ada 3 estimasi. Yang pertama, estimasi pendahuluan, itu dikerjakan 3 sampai 5 tahun. Untuk estimasi untuk anggaran itu dikerjakan 1 sampai 2, dan estimasi definitif yaitu sebelum dan selama proyek yang berlangsung. Nah, ini untuk estimasi-estimasinya pada sebuah biaya. Nah, ini ya materi ini akan kita eh, praktekkan di MS Project. Nah, di MS Project itu kalian akan membuat sebuah penjadwalan, estimasi biaya, estimasi waktu, dan sebagainya. Itu dibuat di MS Project supaya jelas. Nah, itu akan sebagai apa namanya, take home atau project kalian di UAS nantinya. Nah, inilah materi yang Bapak sampaikan di pertemuan ke-6 ini. Bapak harap nanti di saat ujian kalian mampu menjawabnya dengan maksimal, dan nanti di akhir UAS kalian tinggal menambahkannya lagi tentang apa yang sudah diansur-ansur dari awal. Oke, sekian dulu informasi dan materi yang Bapak sampaikan ke kalian. Bapak harap nanti UTS kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Selamat malam.